Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan tema Peta Perkembangan Sejarah Pemikiran Islam Perspektif Insider dan Outsider, yang beranggotakan 1. Cynthia Audina Syarif dengan NIM 2141101111110 yang akan menjelaskan materi pengaruh pemikiran Islam di dunia keilmuan Barat. 2. Siti Fitria Zahra dengan NIM 2141101111112 yang akan menjelaskan materi pengaruh pemikiran Islam di dunia. Yang ketiga, Ida Islami Atko dengan NIM 21411011113 yang akan menjelaskan materi dinamika dan interaksi. Dan saya sendiri, Lutfia Amalina dengan NIM 2141101011115 sebagai moderator dan membaca kesimpulan. Pendahuluan. Peran insider dan outsider dalam Islam yaitu sebagai pengkaji ilmiah yang meneliti tentang agama dengan menggunakan metode dan beberapa pendekatan untuk menghasilkan data yang empirik dari penelitian tersebut, baik itu dari pihak insider dan outsider. Insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri atau orang dalam, sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan. Ya, saya Muhammad Ida Aslami Atko. Di sini saya ingin membacakan materi yang pertama, yaitu dinamika pemikiran dan peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Masyarakat Mekah pra-Islam mengalami degradasi akidah dan moral yang luar biasa. Dalam masalah akidah, mereka menyembah berhala yang berdasarkan pada sentimen kabilah. Kerusakan moral saat itu sudah sangat parah, seperti perampokan, pembunuhan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, menjadi perilaku sebagian besar penduduk Mekah. Untuk mengatasi rusaknya moral masyarakat Mekah, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membenahi moral mereka. Nabi Muhammad melakukan langkah pertama dengan memperbaiki akidah masyarakat Mekah, dengan memperkenalkan konsep tauhid kepada mereka. Nabi Muhammad mendakwahkan kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah moral, Nabi Muhammad mendidik mereka untuk menjadi umat yang rahmatul lil alamin, yang bercirikan 5 prinsip, yaitu al-ihya, persaudaraan, al-musawah yang artinya bersamaan, dan al-tasamuh. Selanjutnya, materi interaksi dunia Islam dan Barat, dampaknya terhadap perkembangan pemikiran dan peradaban Islam. Interaksi dunia Islam dan Barat adalah kejadian monumental dalam sejarah perkembangan peradaban Islam dan Barat itu sendiri. Interaksi itu hanya dapat diwujudkan dalam pergolatan intelektual maupun gesekan peradaban yang tidak bisa luput dari adanya konflik horizontal. Dalam hal ini, kita bisa melihat dimulai dari adanya ekspansi zaman kekhalifahan, perang salib, imperialisme, dan kolonialisme, sampai pada peristiwa jihad dan terorisme. Ini dapat dibentuk dari pergolatan Islam dan Barat itu di luar sisi pemikiran dan peradaban. Akan tetapi, hal ini juga tidak bisa dilepaskan pergolatan pemikiran Islam dan Barat selama beradab-adab. Karena peristiwa-peristiwa penting tersebut adalah hasil respon atau bahkan hasil pergolatan pemikiran Islam dan Barat. Pengaruh pemikiran Islam di dunia keilmuan Barat. Pengaruh peradaban Islam, termasuk di dalamnya pemikiran Ibn Rushd ke Eropa, berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance, pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi.
Pengaruh pemikiran Barat di dunia pemikiran Islam. Dalam perkembangannya, pemikiran Islam tidak hanya berada di dunia Islam saja. Dengan adanya kolonialisasi Barat, maka banyak pemikiran-pemikiran Barat yang kemudian melakukan riset dan mempelajari budaya dan pemikiran Islam. Hal ini sebenarnya terkait dengan kebijakan dalam mendukung proses kolonialisasi Barat di negara-negara Islam. Pengkajian orang-orang Barat dalam pemikiran Islam dan budaya Islam ini dinamakan sebagai Orientalisme. Sampai sekarang banyak pemikiran Islam yang kemudian diambil perspektif dalam ilmu yang berkembang di Barat. Sosiologi, psikologi, filsafat, semiotika, logika, hermeneutika, dan lain sebagainya, yang kemudian dipadu dengan pemikiran dan keilmuan yang dari dulu berkembang di dunia Islam. Kesimpulan, Islamic Studies telah menarik para sarjana, baik yang berasal dari luar Islam atau dari dalam Islam itu sendiri. Penelitian dan kajian mereka telah berlangsung lama. Para outsider melakukan kajian Islam meliputi aspek pengertian dan pemikiran Islam secara objektif dan ilmiah. Islam Studies juga dilakukan oleh sarjana Islam itu sendiri, meliputi tentang pemikiran Islam, kajian filsafat dan teologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.